Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas satu masalah klasik di dunia rekrutmen. Pernah nggak sih Anda bingung gimana caranya nemuin kandidat yang benar-benar kompeten dan bukan cuma sekedar jago ngomong atau pintar ngafalin jawaban wawancara? Nah, kita akan bahas solusinya. Kita mulai dengan melihat apa yang salah dari wawancara tradisional. Jujur aja, data ini cukup bikin kaget. Fakta di lapangan ngebuktiin kalau wawancara tradisional itu akurasinya cuma 10% dalam memprediksi performa kerja kandidat di masa depan. Cuma 10%. Nah, bandingin sama metode BEI atau Behavioral Event Interview. Akurasinya langsung melonjak tajam sampai 55%. Ini lonjakan yang benar-benar masif dan mengubah permainan. Jadi, biar kita nggak cuma tebak-tebakan buah manggis pas milih orang, kita butuh struktur yang jelas. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah mulai dari kelemahan cara lama, gimana ngebuka wawancara dengan benar, masuk ke metode BEE, cara praktekin teknik STAR, lihat contoh kasusnya, sampai gimana nutup wawancara secara profesional. Yuk langsung aja. Oke, kita masuk ke tahap paling awal, yaitu pembukaan wawancara. Percaya atau enggak, suasana awal itu nentuin segalanya. Ada 3 fase krusial di sini. Pertama, bangun raport atau kedekatan emosional. Kedua, kasih orientasi jelas soal durasi dan prosesnya bakal kayak gimana. Dan ketiga, lempar pertanyaan pembuka yang santai. Kayak, boleh dong ceritain tentang diri Anda? Kenapa ini penting? Secara psikologis, kalau kandidat merasa nyaman dari awal, rasa gugupnya hilang. Hasilnya, nanti Anda bakal dapat jawaban-jawaban yang jauh lebih jujur dan natural, bukan hafalan yang udah disiapin dari rumah. Setelah suasananya cair, baru deh kita masuk ke inti permainannya, yaitu metode BEI. Nah, seringkali kita ketukar antara Appreciative Inquiry atau AI sama Behavioral Event Interview atau BEI ini. Bedanya gini, kalau AI itu fokus ngebayangin potensi positif di masa depan, BEI ini murni ngorek pengalaman di masa lalu. BEI nggak peduli sama apa yang mungkin kandidat lakuin. BEI cuma mau tahu apa yang benar-benar udah mereka kerjain sebelumnya. Karena ada satu prinsip penting di rekrutmen, perilaku di masa lalu adalah prediktor paling akurat buat masa depan. Terus gimana biar penilaian kita nggak bias? Nah, kita wajib pakai rubrik evaluasi kompetensi yang kaku, biasanya pakai skala 1-5. Kita nilai mereka murni dari bukti perilaku nyata yang mereka ceritain tadi. Misalnya, kita lagi nilai integritas, teamwork, atau komunikasi. Pertanyaan utamanya selalu, apakah tindakan orang ini beneran sesuai sama omongannya? Rubrik ini yang bakal jadi jangkar objektivitas Anda supaya nggak milih berdasarkan perasaan aja. Untuk bisa dapetin data yang pas buat rubrik tadi, kita butuh senjata rahasia, yaitu teknik STAR. Teknik STAR ini beneran jadi kunci andalan buat ngebongkar potensi asli kandidat. Kenapa? Karena teknik ini secara halus memaksa mereka buat berhenti ngasih jawaban normatif yang membosankan. Mereka bakal digiring buat cerita secara detail, nyata, dan pastinya gampang kita verifikasi kebenarannya. Kita bedah satu-satu hurufnya ya. Kita mulai dari S, yaitu situation atau situasi. Di tahap ini, Anda harus minta kandidat buat benar-benar ngeset panggung ceritanya. Jangan biarin mereka ngomongin situasi yang umum. Tuntut mereka buat nginget satu momen yang sangat spesifik. Pancing dengan pertanyaan, kapan kejadiannya? Di mana lokasinya? Siapa aja yang ada di situ? Biar kebayang jelas konteksnya. Lanjut ke T alias task atau tugas. Di sini Anda mulai menggali lebih dalam. Apa sih peran spesifik mereka di situasi yang baru aja mereka ceritain? Terus, kenapa tugas itu dikasih ke mereka? Ini penting banyak buat kita, supaya kita benar-benar paham seberat apa tanggung jawab dan ekspektasi yang lagi mereka pikul saat itu. Habis itu kita masuk ke A, yaitu action atau tindakan. Nah, ini dia inti dari semuanya. Di sini Anda harus jeli. Fokuskan perhatian ke kata ganti saya, bukan kami atau tim kita. Anda harus kejar langkah demi langkah yang mereka lakuin secara pribadi. Apa yang Anda lakukan buat beresin masalah itu? Di titik ini, pola pikir dan cara mereka mengeksekusi solusi bakal kelihatan banget. Terakhir, R untuk result atau hasil. Setiap cerita pasti ada endingnya dong. Nah, tanyain kelanjutannya. Apakah targetnya tercapai? Gimana respon atau feedback dari atasan? Dan satu lagi yang nggak kalah penting, apa pelajaran yang mereka petik dari kejadian itu buat pengembangan diri mereka ke depannya? Biar nggak cuma ngebayangin teori, mari kita lihat gimana sih contoh nyatanya kalau dipraktekin. Coba perhatiin kutipan yang satu ini. Kandidatnya bilang gini, waktu itu belum ada sistem pencatat keluhan pelanggan. Nah, kalimat ini jelas banget ngasih konteks situation. Terus dia lanjut, saya membuat formulir yang mudah digunakan.
Ini action nyata yang dia ambil sendiri. Lalu ditutup dengan, hasilnya keluhan konsumen turun 20% karena datanya bisa dilacak. Boom! Ini adalah result yang konkret dan berbasis angka. Kelihatan kan, kandidat ini ngelewatin semua poin STAR secara mengalir dan ngasih bukti kompetensi yang nggak bisa dibantah. Kalau Anda yang lagi wawancara, cerita sependek tadi itu udah ibarat tambang emas. Anda bisa langsung nerjemahin cerita itu jadi skor tinggi di rubrik penilaian tadi. Dari cara dia ngomong, Anda bisa narik kesimpulan objektif kalau orang ini punya cara berpikir yang sistematis, runtut, logis, dan ternyata bisa mempersuasi orang lain buat pakai sistem yang dia bikin. Nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak karakter, semuanya murni dari rekam jejak mereka. Sekarang kita masuk ke fase terakhir, yaitu gimana menutup sesi wawancara ini. Ingat ya, jangan pernah biarin kandidat melenggang keluar pintu gitu aja tanpa penutup yang jelas. Anda perlu memandu mereka ngelewatin 4 langkah ini. Pertama, ucapin terima kasih dengan tulus atas waktu mereka. Kedua, kasih tahu dengan jelas tahapan selanjutnya bakal kayak gimana dan kapan kira-kira mereka bakal dikabarin. Ketiga, saya ulangi selalu kasih kesempatan mereka buat nanya balik ke kita. Dan terakhir, tutup obrolan dengan ramah dan profesional tanpa perlu ngobrol janji manis. Ini cara simpel tapi super efektif buat ningkatin citra dan employer branding perusahaan Anda. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi ini, ada satu pertanyaan krusial yang mau saya titipkan buat Anda renungkan. Kira-kira, proses rekrutmen di perusahaan Anda sekarang udah benar-benar berhasil ngebongkar perilaku asli kandidat belum? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma ngetes seberapa pinter mereka menghafal jawaban manus dari internet? Udah waktunya kita upgrade cara kita merekrut dengan metode yang terstruktur dan berbasis data nyata. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini dan selamat mencoba strategi baru ini di sesi wawancara Anda selanjutnya.